Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fatmah dari kelas 11 OTKP 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengisi kwitansi. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara-cara untuk mengisi kwitansi, alangkah baiknya kita mengetahui arti kwitansi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kwitansi adalah suatu dokumen atau surat tanda bukti transaksi penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Jadi untuk kwitansi ini adalah suatu tanda bukti transaksi jika kita ingin menerima sejumlah uang, yang mana kwitansi tersebut akan dipegang oleh si pemberi transaksi. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara mengisi kwitansi yang benar? Simak penjelasan ini ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan belangko kwitansi. Nah, untuk belangko kwitansi ini teman-teman, jika alangkah baiknya kita menggunakan belangko kwitansi yang lembar karbonnya ada lembar karbonnya, agar jika misalkan pengennya satu untuk si pembeli dan satu untuk penjual, seperti itu. Tapi jika misalkan cuma satu ya boleh-boleh saja. Yang kedua, alangkah baiknya jika kita ingin mengisi kwitansi, alangkah baiknya kita menggunakan tinta pulpen hitam. Dan yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah menggunakan stempel. Kenapa harus menggunakan stempel? Karena stempel ini membuktikan suatu kesahannya, sah atau tidaknya di mata hukum, teman-teman. Jadi biasanya seperti itu, harus ada stempel. Jadi stempel ini bisa digunakan oleh suatu perusahaan, atau bisa juga kalau misalkan suatu perusahaannya itu membuat kwitansi sendiri yang sudah ada stempelnya, jadi tidak perlu meletakkan stempelnya. Jadi kwitansinya itu sudah ada stempelnya, itu bisa juga. Yang keempat adalah mengisi nomor kwitansi. Nah, yang paling atas itu ada mengisi nomor. Nah, untuk penomoran ini bisa menggunakan antara bilangan angka atau gabungan antara angka dengan huruf. Selanjutnya adalah mengisi nama lengkap pembayar uang. Jadi misalkan itu adalah tuh yang paling atas, itu diisi dengan nama lengkap pembayar uang. Bisa dibilang ini orang yang membayarnya, ya kan, orang yang membeli ini. Orang yang membeli, namanya misalkan Naruto Uzumaki, ya kan, anggaplah seperti itu. Lanjut, lalu kita mengisi jumlah yang diserahkan atau jumlah yang dibayarkan. Untuk pengisian ini bisa menggunakan gabungan huruf atau angka. Jadi bisa menulisnya misalkan 5 juta rupiah, bisa dengan huruf semua atau dengan angka juga boleh. Selanjutnya, lalu kita mengisi tujuan pembayaran. Jadi untuk apa kita membayar, ya kan? Untuk apa Naruto Uzumaki ini misalkan, ya kan? Untuk apa sih Naruto Uzumaki mengeluarkan uang segini, ya kan? Nah, misalkan untuk sumbangan musibah bencana, korban bencana banjir di Kalimantan Selatan, misalkan. Setelah itu, lalu kita mengisi tempat dan tanggal penyerahan uang. Nah, itu bisa ditulis misalkan karena saya lahir tanggal 19 Februari 2004, jadi saya tulis di situ, ya kan, misalkan Banyuhirang 19 Februari 2004 misalkan, seperti itu. Itu untuk tanggal kita menandatanganinya nanti. Nah, setelah itu lalu kita mengisi nama lengkap dan tanda tangan penerima. Lalu kita menulis misalkan kan tadi Naruto Uzumaki ceritanya memberikan sumbangan untuk korban bencana banjir. Nah, di situ oleh karena Naruto Uzumaki memberikan sumbangan melebihi dari 1 juta, karena itulah maka tanda tangannya menggunakan materai 6.000. Jadi jika misalkan transaksinya
melebihi dari 1 juta itu menggunakan materai 6.000. Jika misalkan transaksinya dari 250.000 sampai dengan 1 juta itu menggunakan materai 3.000. Dan jika misalkan untuk transaksinya itu kurang dari 250.000 tidak perlu menggunakan materai. Jadi seperti itu. Dan jika kita ingin menandatangani kwitansi yang ada materainya, usahakan harus mengenai materai. Walaupun hanya sedikit, tapi harus mengenai materai tersebut. Nah, teman-teman, begitulah cara untuk mengisi kwitansi yang benar. Dan jika misalkan sudah diisi semuanya, maka tampilannya akan seperti ini. Mulai dari stempelnya, ya kan, materainya, pengisiannya, nah seperti itu. Dan perlu diingat lagi ya teman-teman, untuk kwitansi ini yang akan menyimpan adalah orang yang memberikan dana atau yang membeli barang, misalkan seperti itu. Yakni yang akan menyimpan ini nantinya adalah Naruto Uzumaki kalau misalkan dalam pembahasan ini, oke? Nah, sekiranya teman-teman segini dulu penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih atas kunjungannya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.